Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang makalah kami yang berjudul Mudharabah, yang mana saya Hifzan Fikri NIM 1813010082 akan menjelaskan tentang pengertian mudharabah. Pada umumnya, kata mudharabah berasal dari kata daraba yang berarti memukul atau berjalan. Pengertian dari memukul atau berjalan di atas yang maksudnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usahanya. Sedangkan pengertian mudharabah yang secara teknis adalah suatu akad kerjasama untuk suatu usaha antara dua belah pihak, di mana pihak yang pertama sahibul mal menyediakan seluruh modalnya dan sedangkan pihak yang lain menjadi pengelolanya. Keuntungan dari usahanya tersebut secara mudharabah akan dibagi hasilnya menurut kesepakatan yang telah disepakati pada perjanjian awal. Dan apabila usaha tersebut mengalami kerugian, maka kerugian tersebut akan ditanggung oleh pihak pemodal selama kerugian tersebut bukan disebabkan kelalaian pengelola modal. Dan jika kerugian tersebut disebabkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola modal, maka pengelola modal yang harus bertanggung jawab atas kerugian yang telah dialaminya. Mudharabah adalah satu akad kerjasama kemitraan berdasarkan prinsip berbagi untung dan rugi, profit and loss sharing principle, dilakukan sekurang-kurangnya oleh dua pihak, di mana yang pertama memiliki dan menyediakan modal disebut sahibul mal, sedangkan yang kedua memiliki keahlian dan bertanggung jawab atas pengelolaan dana atau manajemen usaha halal tertentu disebut mudharib. Adapun definisi mudharabah menurut Wahbah Az-Zuhaili adalah akad di dalamnya pemilik modal memberikan modal harta pada amil pengelola untuk mengelolanya dan keuntungannya menjadi milik bersama sesuai dengan apa yang mereka sepakati, sedangkan kerugian hanya menjadi tanggungan pemilik modal saja. Amil tidak menanggung kerugian apapun kecuali usaha dan kerjanya saja. Dan definisi di atas dapat kita simpulkan bahwa pengertian mudharabah yaitu akad yang dilakukan oleh sahibul mal dengan mudharib untuk usaha tertentu dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan keuntungan yang dituangkan dalam kontrak ditentukan dalam bentuk nisbah. Jika usaha yang dijalankan mengalami kerugian, maka kerugian itu ditanggung oleh sahibul mal sepanjang kerugian itu bukan akibat kelalaian mudharib. Namun, jika kerugian itu diakibatkan karena kelalaian mudharib, maka mudharib berhak bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Monika Sari, NIM 1813010057 akan membacakan poin B dari makalah kelompok 10. Jenis mudharabah. Secara umum, mudharabah terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, mudharabah mutlakah. Mudharabah mutlakah adalah akad dalam bentuk kerjasama antara sahibul mal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Penerapan mudharabah mutlakah dapat berupa tabungan. Berdasarkan prinsip ini, tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun. Karakteristiknya yaitu A. Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan atau pembagian keuntungan secara risiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana yang dicantumkan dalam akad. B. Untuk tabungan, mudharabah bank dapat memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan, serta kartu ATM dan atau alat penarikan lainnya kepada penabung. C. Tabungan mudharabah dapat diambil setiap saat oleh penabung dengan perjanjian yang disepakati, namun tidak diperkenankan mengalami saldo negatif. 2. Mudharabah muqayyadah. Mudharabah muqayyadah atau disebut dengan istilah restricted mudharabah adalah kebalikan dari mudharabah mutlakah. Si mudharib dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha.
Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si sahibul mal dalam memasuki jenis dunia usaha. Dalam praktik perbankan syariah modern, kini dikenal dua bentuk mudharabah muqayyadah on balance sheet. Mudharabah muqayyadah on balance sheet atau investasi terikat, yaitu aliran dana dari sahibul mal kepada mudarib, dan sahibul mal mungkin mensyaratkan dananya hanya boleh dipakai untuk pembiayaan di sektor tertentu, misalnya pertanian, pertambangan. B. Mudharabah muqayyadah off balance sheet. Mudharabah ini merupakan jenis mudharabah di mana penyaluran dana mudharabah langsung kepada pelaksana usaha, di mana bank bertindak sebagai perantara atau arranger yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Wami Fitri Milione, NIM 1813010087 akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu mengenai rukun dan syarat mudharabah. Yang pertama, rukun mudharabah. Rukun mudharabah yang pertama yaitu pelaku atau pemilik modal maupun pelaksana usaha. Dalam akad mudharabah harus ada minimal 2 pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal atau sohih al-mal, sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha atau mudharib. Rukun yang kedua yaitu objek mudharabah atau modal dan kerja. Objek mudharabah adalah konsekuensi dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Kemudian materi yang selanjutnya yaitu syarat mudharabah. Adapun syarat-syarat mudharabah sesuai dengan rukun yang dikemukakan oleh jumhur ulama. Yang pertama yaitu terkait dengan akad. Yang kedua, yang terkait dengan orang yang melakukan akad. Harus orang yang mengerti hukum dan cakap diangkat sebagai wakil. Karena pada satu sisi posisi orang yang akan mengelola modal adalah wakil dari pemilik modal. Itu sebabnya syarat-syarat seorang wakil juga berlaku bagi pengelola modal dalam akad mudharabah. Syarat yang kedua yaitu yang terkait dengan modal. Syaratnya berbentuk uang. Yang kedua jelas jumlahnya. Yang ketiga tunai. Dan yang keempat diserahkan sepenuhnya kepada pedagang atau pengelola modal. Kemudian syarat mudharabah yang ketiga, yang keempat adalah yang terkait dengan keuntungan. Disyaratkan bahwa pembagian keuntungan harus jelas dan bagian masing-masing diambilkan dari keuntungan dagang itu, seperti setengah, sepertiga, atau seperempat. Apabila pembagian keuntungan tidak jelas, menurut ulama Hanafiyah akad itu fasid atau rusak. Baiklah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratika Putri Rivo, NIM 1813010080. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi akad mudharabah. Faktor yang mempengaruhi mudharabah terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu faktor langsung, yang kedua faktor tidak langsung. Yang pertama yaitu faktor langsung. Di antara faktor-faktor langsung yang dapat mempengaruhi perhitungan bagi hasil adalah investment rate, jumlah dana yang tersedia, dan nisbah bagi hasil atau profit sharing ratio. Yang pertama yaitu investment rate, merupakan persentase aktual dana yang diinvestasikan dari total dana. Jika bank menentukan investment rate sebesar 80%, hal ini berarti 20% dari total dana dialokasikan untuk memenuhi likuiditas. Yang kedua yaitu jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan, merupakan jumlah dana dari berbagai sumber dana yang tersedia untuk diinvestasikan. Dana tersebut dapat dihitung dengan menggunakan salah satu metode. Yang pertama, rata-rata saldo minimum bulanan. Yang kedua, rata-rata saldo harian. Investment rate dikalikan dengan jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan akan menghasilkan jumlah dana aktual yang digunakan. Yang ketiga yaitu nisbah atau profit sharing ratio. Salah satu ciri mudharabah adalah nisbah yang harus ditentukan dan disetujui pada awal perjanjian. Nisbah antara satu bank dengan bank lainnya dapat berbeda. Nisbah juga dapat berbeda dari waktu ke waktu dalam satu bank. Misalkan saja deposito 1 bulan, 3 bulan,
6 bulan, dan 12 bulan. Nisbah juga dapat berbeda antara satu account dengan account lainnya, sesuai dengan besarnya dana dan jatuh temponya. Kedua yaitu faktor tidak langsung. Faktor tidak langsung dapat mempengaruhi bagi hasil, yaitu yang pertama, penentuan butir-butir pendapatan dan biaya mudharabah. Bank dan nasabah melakukan share dalam pendapatan dan biaya. Pendapatan yang akan dibagi hasilkan merupakan pendapatan yang diterima dikurangi biaya-biaya. Jika semua biaya ditanggung bank, maka hal ini disebut dengan revenue sharing. Yang kedua yaitu kebijakan akunting atau prinsip dan metode akuntansi. Bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh berjalannya aktivitas yang diterapkan, terutama sehubungan dengan pengakuan pendapatan dan biaya. Sekian materi dari kelompok kami, terima kasih.